istilah punya si ini, punya si itu, ada nama salah, rakyat harus dibela. Dan insya Allah, saya pulang ini nanti dengan data konkret. Makanya malam-malam begini untuk apa? Supaya saya bicara nanti punya data yang konkret. Saya berhadapan dengan masyarakat. Tidak ada satupun masyarakat di sini, karena hidropi masyarakat di sini yang merasa tersenyum dengan keadaan ini. Apalagi saya mendengarkan kalau 10.000 hektar diambil, sempat kena makap ini keterlaluan, kena kuburan. Masya Allah, la ilaha illallah. Lo kena terima? Bila kena kuburan-kuburan aulia. Masya Allah. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini segera kita sampaikan kepada kementerian. Jangan karena segelintir orang, kubu aulia, kubu tengku, kubu ulama, anjo. Ini histori sejarah. Masyarakat, keluhan masyarakat terkait pertambangan yang dilakukan oleh PT EMM, saya menyatakan selaku sebagai anggota DPD RI Komite 2 yang membidangi tentang pertambangan, energi dan lingkungan hidup, maka di sini saya menolak dan meminta kepada kementerian untuk dievaluasi secepatnya terkait keberadaan PT EMM yang melakukan pertambangan dan eksplorasi di Betung Aktif Bangkalan. Oleh karena itu, saya sangat menginginkan keamanan, kedamaian, kenyamanan untuk masyarakat ini supaya tetap diperhatikan oleh pemerintah demi keutuhan bangsa dan negara. Kami serahkan kepada Bapak Tengku Abah selaku tokoh masyarakat supaya ini satu pernyataan dari saya untuk dipergunakan dengan semestinya. Dan ini yang paling penting, Pak Sesjen dan Pak Dirjen, ini perlu ditindaklanjuti segera terkait dengan permasalahan yang terjadi di Betung Atuh. Di Betung Atuh Bangkalan. Itu terjadinya pengelolaan lahan oleh sebuah perusahaan yang bernama PT EMM. Ini perusahaan tambang emas. Cukup banyak memicu konflik di dalam masyarakat, dan semua LSM termasuk Walhi juga sudah menyuarakan ini, karena zona yang diambil oleh mereka yang pertama itu menurut Kementerian Sosial itu daerah ini menurut kata masyarakat zona pencegahan banjir. Nah, ini di zona itu yang kemudian itu zona ditetapkan menjadi zona destinasi wisata. Nah, area yang pertama menurut saya dengar itu pernah mendapatkan izin itu 3.000 hektar. Namun sekarang menjadi 10.000 hektar. 10.000 hektar. Dan kalau 10.000 hektar itu diambil, itu akan meliputi pemukiman warga dan pesantren Tengku Betung dan kuburan-kuburan Tengku Bantakiah dan ulama-ulama yang ada di sana itu akan tergilas habis. Dan destinasi wisata peninggalan sejarah Cut Nyak Dien itu pun akan habis. Maka bagaimana? Ini kok bisa dikeluarkan izin oleh kementerian dengan tidak memperhatikan lingkungan hidup. Sedangkan itu daerah pencegahan banjir. Dan menurut masyarakat setempat, ikan-ikan yang ada di Sungai Betung itu sudah mulai mengecil dan pendek.
Dan satu kekeliruan lagi yang dikeluarkan izin oleh Kementerian SDM. Di dalam izin yang saya bacakan, Pak, izin yang diterbitkan itu di sana tertulis daerah area pengolahan tambang emas itu daerah Kecamatan Betong. Tapi yang hari ini dibuka di Kecamatan Betong Ati Bangkalan. Itu sudah salah dari konteks suratnya. Kok bisa keliru? Nah ini Pak, saya ini sudah buatkan surat, nanti saya serahkan. Saya minta perusahaan ini untuk ditutup. Dan itu suara masyarakat sebenarnya. Saya melihat dalam hal lingkungan dan dampak lingkungan, dan ada satu lagi, ada pemalsuan yang dilakukan, pemalsuan KTP masyarakat. Menurut masyarakat mereka tidak pernah diundang dalam izin tambang tersebut. Nah ini mohon Pak Sesjen dan Pak Dirjen memfollow up-nya, dan saya katakan wajib turun ini. Nah, karena sudah polemik terjadi di daerah. Nah, jadi kemarin saya juga sudah turun, demo ini terus saja terjadi Pak di sana. Dan DPRA juga sudah memutuskan sidang paripurna di sana bahwa keberadaan PT ini ternyata harus diperhitungkan dan harus dihentikan. Nah begitu Pak, terima kasih dari saya. Ini aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firman. Mungkin